rahmat-Mu mempertemukan kami di Ka'bah-Mu yang suci ini untuk datang beribadah kepadamu. Demikian pula untuk umat-umat Tuhan yang beribadah dari tempat masing-masing melalui virtual Zoom. Kehadiran Roh Kudus-Mu boleh menjamah kami, menuntun, mengingatkan, mengarahkan kami untuk lebih fokus kepadamu, teristimewa di dalam jam-jam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Sabat untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di gereja, dan juga saudara-saudara kami yang ada di Zoom. Ada kalimat mengatakan bahwa berbahagialah orang yang walaupun tidak melihat namun mendengar. Saya tidak bisa melihat saudara-saudara, mungkin hanya saudara-saudara yang melihat saya dan beberapa, tetapi kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus dapat menembus segala hal-hal yang dapat membatasi kita. Kuasa Roh Kudus saja yang menerangi hati dan pikiran kita pada Sabat yang suci dan diberkati. Sekali lagi terima kasih untuk Jemaat Mount Moriah yang telah mempercayakan mimbar ini untuk kami boleh melayani. Pendeta Tampu Bolon, tua-tua jemaat, Pak Stefanus, dan majelis umat-umat Tuhan. Ini adalah kali pertama tentunya. Kami masih menyesuaikan jalan di Jakarta. Ya, jadi harus menggunakan alat bantu, ya, alat bantu yang memudahkan kami. Waktu tadi malam saya mencoba membuka Google Map. Waduh, saya kaget juga. Karena Google Map menunjukkan waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam. Ya, malam ya, 1,5 jam. Jadi saya katakan ke istri, ya kita paling lambat 7:30 harus dari rumah, supaya kita bisa sampai. Ya, kami jalan tadi pelan-pelan di daerah Dan Mogot yang agak macet, truk juga. Tapi puji Tuhan, kami boleh tiba dengan selamat bertemu dengan umat-umat Tuhan yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Hari ini tentunya adalah hari yang istimewa, yang khusus bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Mount Moriah. Hari ulang tahun yang ke-20. Gereja Tuhan, tepatnya tanggal 2 kemarin ya, tanggal 2 Juni. Hari yang bersejarah yang telah Tuhan karuniakan kepada umat-umat Tuhan. Umur 20 tahun tentunya sudah disebut adalah umur akil balik. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Maha Besar. Great is thy faithfulness yang telah Ia tunjukkan kepada saudara-saudara sebagai umat-umat Tuhan, baik yang beribadah di gereja maupun yang ada di rumah. Saya teringat, kita semua tentunya mengingat Kejadian pasal 22 ya, peristiwa Gunung Moriah. Ada berkat Tuhan yang Tuhan telah karuniakan kepada Abraham. Seorang anak yang tunggal, yang Ia kasihi, yang namanya Ishak. Ya kurang lebih umur-umur seperti umur gereja ini pada saat itu ya. Berkat kasih karunia Tuhan yang besar bagi Abraham. Apa yang diminta oleh Tuhan kepadanya? Adalah satu persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati sesuai dengan Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Makanya Jemaat Moriah bersuka cita, bersyukur oleh karena berkat kasih setia Tuhan. Kesetiaan dari para pendiri sampai saat ini melalui doa tadi, tongkat estafet selalu dibangun sehingga gereja Tuhan akan semakin hari semakin eksis. Menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar, dan tentunya kemuliaan, kebesaran bagi Tuhan. Kita amini akan hal itu. Makanya
Tema yang saya ambil adalah persembahan yang menyenangkan Tuhan. Persembahan yang menjadi bau-bauan yang harum bagi Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang kudus yang disebut ibadahmu yang sejati. Ayat bersangkutan menggambarkan dua persembahan. Sebagai satu bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, sebagai satu bentuk ibadah yang sejati kepada Tuhan. Kita menghafal kisah Kain dan Habel ketika mempersembahkan. Satu diindahkan, satu tidak diindahkan. Nuh juga ketika keluar dari bahtera, diselamatkan oleh Tuhan melalui air bah ini atau lewat air bah. Setelah keluar mempersembahkan persembahan, ia membuat mezbah dan mempersembahkan satu persembahan yang khusus kepada Tuhan. Kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 8. Khususnya ayat 20 dan 21, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur terima kasih. Sebagai persembahannya kepada Tuhan. Dikatakan mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan dari segala binatang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak diambilnya beberapa, lalu mempersembahkan sebagai korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya. Artinya bahwa Tuhan berkehendak di dalam merencanakan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sudah terjadi. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Menarik, saudara-saudaraku, kata ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Demikian di dalam catatan Alkitab bagaimana bapak-bapak gereja, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan mempersembahkan persembahan syukur, mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Apakah Abraham, Ishak, Yakub, dan yang lain-lain. Teristimewa atau yang sering kita pelajari ketika para imam mempersembahkan korban di dalam bait suci. Dan persembahan selanjutnya disebutkan bahwa Tuhan mengatur. Tuhanlah yang menetapkan jenis korban persembahan apa yang harus diberikan. Demikian juga Tuhanlah yang mengatur dan yang berfirman kepada mereka bahwa persembahan korban itu harus kudus dan tidak bercacat celah dan berkenan kepada Tuhan. Kita dapati di dalam catatan firman Tuhan ada yang disebut dengan korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, korban pagi dan petang, Sabat dan korban bulan baru, korban ucapan syukur, dan berbagai korban-korban persembahan yang lain menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita dapati di dalam catatan Alkitab bahwa para pemimpin, imam-imam, para nabi, umat-umat Tuhan melakukannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini semuanya memberikan satu gambaran bahwa rencana Tuhan adalah indah, bahwa rencana Tuhan adalah sesuatu yang terbaik bagi manusia, khususnya di dalam rencana keselamatan melalui Yesus Kristus.
Semua ini membayangkan kematian Tuhan di atas kayu salib. Ayat yang menggambarkan demikian, Kejadian pasal 3 ayat 15, Bapak Stefanus tadi menyinggungnya dalam pelajaran sekolah Sabat, adalah nubuatan tentang korban. Yesus Kristus yang akan mati sebagai penghapus dosa, penebus salah, penyelamat umat manusia. Makanya di dalam perjanjian baru Yohanes berkata di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Gambaran Yohanes Kejadian pasal 3 ayat 15 di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga ia telah mengorbankan, menyerahkan apa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rasul Paulus di dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya yang dicurahkan lewat gambaran korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah, walaupun katanya kalimat selanjutnya agak menarik juga, ia membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi pada waktu yang lalu pada masa kesabaran. Kristus telah mati, kata Petrus, 1 Petrus 3 ayat 18. Kristus juga telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang membawa kita kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam konteks persembahan, ucapan syukur, persembahan korban bakaran yang saya telah bacakan tadi, adalah memberikan satu perenungan pelajaran yang sangat berarti bagi kita bahwa kita ini sebagai orang yang berdosa, tetapi Allah telah melakukan bagiannya. Kalau saya bisa katakan bahwa di pihak Tuhan kita sudah pasti selamat. Karena Yesus telah melakukan semuanya itu. Satu kali untuk semua. Sebagai tebusan, sebagai jaminan keselamatan bagi kita. Yesus telah melakukan. Mari kita datang kepada Roma pasal 12 ayat yang pertama. Apa yang diminta dari kita melalui firman Allah? Aku menasehatkan kamu, kata Rasul Paulus, demi kemurahan Allah. Marilah kita atau hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu. Di dalam perjanjian lama adalah mempersembahkan korban bakaran. Apakah domba, lembu, atau jenis lainnya yang ditentukan oleh Tuhan. Untuk dikorbankan artinya dibunuh. Tetapi ayat ini menggambarkan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya. Jadi mempersembahkan tubuh di dalam 3 hal, persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Ayat ini Rasul Paulus menyinggung korban-korban di dalam perjanjian lama. Binatang yang dipersembahkan. Tetapi bagi kita di akhir zaman ini bukan mempersembahkan tubuh sebagai atau menjadi korban bakaran kepada Allah. Melainkan sebagai korban yang hidup yang diserahkan kepada Allah menjadi satu bagian pelayanan kita kepada Tuhan.
Oleh sebab itu, nasihat firman Tuhan mengajak kita agar supaya kita mempersembahkan tubuh kita dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati, dengan ikhlas, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan dan berkenan kepada-Nya. Sepanjang perjanjian baru, khususnya tulisan-tulisan Rasul Paulus, memberikan satu gambaran seolah-olah ia memohon. Aku memohon, aku meminta, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Kita dapati contoh. Dia memohon kepada jemaat yang ada di Korintus untuk tidak memiliki perpecahan yang ada di dalam jemaat. Dia memohon mereka untuk mengikutinya seperti dia mengikuti Kristus. Paulus mengatakan, ikutilah teladanku sebagaimana aku telah mengikuti Kristus. Ia juga atas nama Tuhan memohon kepada mereka untuk berdamai dengan Tuhan. Dan hal-hal yang lain yang ia mohonkan agar supaya umat-umat Tuhan di zaman itu patuh dan melakukannya dengan penuh sukacita. Di ayat itu Roma pasal 12, kalimat yang menarik lainnya yang perlu kita renungkan adalah ketika Paulus mengatakan, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu demi rahmat Tuhan dengan kemurahan Tuhan. Melalui kemurahan Tuhan. Ada terjemahan yang lain menyebutkan Allah telah banyak menunjukkan kemurahannya atau Allah sangat baik bagi kita. Allah telah menunjukkannya kepada jemaat Mount Moriah selama 20 tahun kebaikan, perlindungannya, berkat kepada pribadi-pribadi, keluarga, maupun secara jemaat secara keseluruhan. Terlalu baik Tuhan itu bagi kita. Allah itu baik bagi kita. Dengan belas kasihan Tuhan, mengingatkan kita bahwa kita melakukan atau mempersembahkan tubuh kita oleh karena belas kasihan Tuhan saja. Di dalam satu komentar mengatakan bahwa ketika Ishak bertanya kepada bapaknya, di sini sudah ada kayu, sudah ada api, tapi mana korban? Kalimat Alkitab mengatakan bahwa Abraham mengatakan, Tuhan menyediakan. Komentar yang Alkitab menyebutkan, Allah sendiri yang akan menyediakan bagi dirinya suatu korban untuk dipersembahkan. Ini memberikan gambaran ketika Paulus meminta persembahkanlah tubuhmu, itu kita lakukan oleh karena Allah sendiri yang telah menganugerahkan kepada kita. Oleh karena belas kasihan yang Dia tunjukkan kepada kita. Kita hanya dapat mempersembahkan diri kita kepada Tuhan di saat Tuhan mengerjakan itu semua bagi kita. Inilah gambaran kasih karunia Tuhan. Inilah gambaran keselamatan hanya melalui Yesus Kristus yang kita terima dengan iman. Ia membenarkan kita. Ia menyucikan kita. Ia menempatkan kita di bawah kasih karunia Allah itu sendiri. Keyakinan akan kesetiaan Tuhan yang kekal, yang tidak pernah berubah. Saya tertarik apa yang dikatakan Pak Stefanus tadi ketika pertanyaan. Kok Tuhan kalah ya? Katakan Tuhan kalah. Ini semua Tuhan lakukan untuk kebaikan.
Ia menerima apa adanya kita. Ia tahu persis siapa kita pribadi lepas pribadi. Bahwa kita tidak mampu, kita tidak sanggup bahkan untuk mempersembahkan tubuh kita. Sehingga Tuhan sendiri yang menyediakan dan yang memampukan kita untuk melakukannya. Sungguh luar biasa Allah kita. Kita harus memuji Tuhan. Kita harus bersyukur. Oleh karena kebaikannya kepada kita, oleh karena dialah kita dapat melakukan, sanggup memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan, tetapi kita dapat lakukan oleh karena kasih karunia Tuhan. Janji yang kita selalu renungkan dan minta adalah janji Roh Kudus. Ya. Janji Roh Kudus. Lukas pasal 11 ayat 13, mintalah, ya mulai ayatnya yang ke-9, paralel dengan Matius 7 ayat 7 sampai 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada barang siapa yang meminta kepadanya. Hanya kuasa, hanya kemampuan Roh Kudus saja yang kita minta, yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, sehingga kita mampu melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara kita yang ada di Zoom, kita yang ada di dalam gereja ini. Ketika kita merenungkan semua belas kasihan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, adalah kasih karunia yang kekal, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, di saat kita, dan yang akan datang sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Maka respons kita adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah, saya ulangi, adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Apa komentar Daud? Atau apa pandangan Daud dari hal yang demikian? Daud menyadari apapun yang kita berikan kepada Tuhan, bagaimanapun itu juga adalah milik Tuhan. Yang Tuhan telah percayakan kepada kita, termasuk tubuh kita ini. Ia yang telah menciptakan kita. Ia adalah pemilik kita untuk kita persembahkan kepadanya. Kita bisa dapatkan itu di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai 14. Siapakah kami ini Tuhan, kata Daud. Siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segalanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan ini. Saudara-saudaraku, kita datang pada bagian yang berikut, persembahan tubuh sebagai persembahan yang kudus. Kita kembali kepada perjanjian lama tadi. Bagaimana Tuhan memerintahkan para imam, para pemimpin, bahkan umat secara keseluruhan ketika memberikan persembahan, maka korban itu atau apa saja yang dipersembahkan harus diteliti terlebih dahulu. Tidak bercacat celah dari segi fisik. Bagaimana dengan kita di akhir zaman ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, atau tidak bercacat celah? Sebagai persembahan rohani bagi kita. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kesucian. Ibrani 12 ayat 14
berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat. Nasihat bagi sidang, jilid 2 halaman 453 berkata, Allah semata-mata hanya akan menerima kemurnian dan kesalehan. Satu noda, satu kekusutan atau satu cacat dalam tabiat akan memisahkan mereka untuk selama-lamanya dari Tuhan. Saya merenungkan kutipan ini, Tuhan, siapakah yang akan mampu Tuhan? Siapakah kalau begitu umat manusia di atas dunia ini yang boleh berkenan kepadamu? Seolah-olah saya berkata, Tuhan, tuntutan Tuhan itu terlalu tinggi dan sulit untuk dicapai. Satu titik, satu noda tidak akan mengizinkan kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Bible Echo 1 Februari 1892, Anda tidak dapat memasuki sorga dengan adanya satu cacat atau ketidaksempurnaan tabiat. Dan Anda harus dijadikan cocok dengan sorga sekarang di masa kehidupan pencobaan. Pertanyaan bagi kita, sudah pernahkah kita bergumul seperti Yakub di sungai Yakub? Pelajaran sekolah sahabat. Apa pergumulan Yakub? Tadi Pak Stefanus sudah menerangkan. Saya tanyakan diri saya, Tuhan, apakah saya sudah pernah bergumul seperti Yakub dengan masalah dosa? Mungkin kalau pergumulan yang lain kita bergumul soal kehidupan di masa COVID ini, pergumulan keluarga, pergumulan anak-anak. Tetapi apakah saya berpikir bahwa dosa apapun, sekecil apapun itu adalah dosa, sehingga saya perlu gumuli dengan Yakub, sehingga saya boleh berkenan kepada Tuhan? Saya secara pribadi masih menggumuli, karena sudah punya anak mantu. Di dalam pekerjaannya, dia sudah diizinkan untuk libur hari Sabat. Sementara waktu lalu dia bergumul untuk itu. Tapi akhir-akhir ini, 2 minggu ini, mereka sudah paksa lagi untuk kerja hari Sabat. Kami diskusi, saya cuma katakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada perintah manusia. Karena tadi ini adalah ujian iman kita. Ini pergumulan kami keluarga. Mungkin saudara-saudara juga ada pergumulan. Tapi lebih daripada itu semuanya adalah bagaimana kita bergumul agar supaya kita dari waktu ke waktu semakin hari semakin cocok dengan surga. Standar Tuhan tidak pernah berubah. Tuntutan Tuhan tidak pernah berubah. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tidak pernah berubah. Filipi pasal 1 ayat 9 berkata, dan inilah doaku semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Pena Ilham di dalam nasihat bagi sidang, yang akan menjadikan kita siap untuk sorga hanyalah kesucian.
dalam hal ini bahwa Allah tidak main-main dengan itu. Hanyalah praktek kesalehan yang jujur yang dapat menghasilkan tabiat yang murni dan tinggi yang akan menyanggupkan Anda masuk ke hadirat Allah di dalam terangnya yang tak terhampiri itu. Tabiat sorgawi harus diperoleh di dunia ini atau sama sekali Anda tidak akan pernah dapat memperoleh. Tadi saya katakan bahwa Allah tidak pernah menurunkan standarnya. Namun saudaraku, Allah tidak membiarkan kita berjalan sendirian untuk mencapai itu. Allah selalu memberikan jalan keluar kepada kita untuk mencapai kesempurnaan tabiat. Melalui kuasa Roh Kudusnya yang saya katakan tadi dalam Lukas pasal 11 ayat 13. Ia akan memberikan kita kemampuan. Ia akan memberikan kita kesanggupan. Ia akan memberikan kemenangan demi kemenangan melewati pergumulan di atas dunia ini. Sehingga semakin hari semakin kita bertumbuh di dalam iman pengharapan kita kepadanya. Oleh sebab itu saudaraku, kita kaitkan dengan Roma pasal 12 ayat yang pertama tadi bahwa ketika ia meminta kita untuk mempersembahkan tubuh, berarti semua aspek kehidupan kita, baik pikiran kita, angan-angan hati kita, kata-kata kita, kehendak kita, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita, kita persembahkan dalam bentuk ucapan syukur, penyembahan kita kepadanya. Bagian yang lain di dalam Roma tadi adalah berkenan kepada Allah. Seringkali kita atau sudah sering kita mendengarkan kalimat ini, semua yang baik belum tentu apa? Benar. Tetapi semua yang benar dan baik itu pasti berkenan kepada Tuhan. Yang benar dan baik tentunya menurut pandangan Tuhan yang telah Tuhan tanamkan di dalam hati dan pikiran kita untuk selalu kita hidupkan dalam kehidupan kita. Makanya Habel ketika mempersembahkan persembahan korban, maka Tuhan mengindahkannya karena itu berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 4 menulisnya kembali karena iman Habel. Saya ulangi lagi. Karena iman Habel, karena keyakinan Habel kepada Tuhannya yang dibuktikan dengan persembahan yang berkenan kepadanya, ia telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kalimat selanjutnya menarik. Dengan jalan itu, dengan jalan iman, kasih karunia Allah, keselamatan yang hanya melalui Yesus Kristus. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara-saudaraku, lewat kesemuanya atau kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan baik secara jasmani maupun rohani, kesehatan termasuk di dalamnya, Tuhan telah karuniakan kepada kita. Bahkan terlebih berkat keselamatan yang ia sudah lakukan secara lengkap, secara sempurna untuk keselamatan kita. Maka Mazmur 116 ayat 12 dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bagaimana? Ayat 13 menjawab, aku akan mengangkat
piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh. Menurut ayat ini, bagian kita adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Memuji Tuhan di dalam setiap kesempatan dan waktu. Serta selalu datang kepadanya di dalam penyembahan kita yang berkenan. Saya akhiri khotbah saya dengan Mazmur 150. Haleluya. Karena Tuhan telah menuntun jemaat Mount Moriah selama 20 tahun. Puji Tuhan. Lewat gereja Tuhan di dalam iman. Persatuan dan kesatuan tetap terpelihara. Umat-umat Tuhan diberkati. Dibertambahkan jiwa-jiwa yang siap untuk diselamatkan. Dan berbagai hal yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia dengan kebesarannya yang hebat. Yang telah menuntun umat Tuhan sampai saat ini. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kita yang ada di Zoom. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan memberkati, marilah kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan teristimewa berkat bagi pekerjaan Tuhan. Hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Untuk mengaminkan firman yang telah dibawakan, kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 128, Aku Mau Hidup Bagi Yesusku. Aku mau hidup bagi Yesusku, turut perintahnya